Oke, welcome guys, kembali lagi dengan saya Vicky di channel Kivlogger Official. Kali ini saya akan membuat konten yaitu penjelasan tentang passing grade SKD CPNS 2021 beserta jenis materi soal SKD CPNS 2021 dan juga analisa tentang penilaian per soal materi SKD CPNS 2021. Jadi silahkan menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, oke teman-teman, di sini sebelum kita akan lanjut, teman-teman harus perlu tahu passing grade itu apa ya, dan juga SKD itu apa. Jadi bagi yang baru mendaftar, SKD itu adalah seleksi yang kemudian akan mengukur kemampuan dari teman-teman, karakteristik dalam diri teman-teman berupa pengetesan pengetahuan, keterampilan, serta perilaku dari calon PNS. Nah, kemudian sedangkan dalam setiap seleksi CPNS di bagian SKD pasti ada pemberian nilai-nilai standar atau ambang batas nilai tertentu, yaitu disebut dengan passing grade. Passing grade ini adalah nilai batas minimal yang wajib dipenuhi peserta SKD agar bisa lolos ke tahapan berikutnya. Sedangkan yang nanti akan diseleksi dibagi atas 3 jenis materi atau soal di SKD, yaitu antara lain tes wawasan kebangsaan, tes karakteristik pribadi atau TKP, dan juga tes intelijensia umum. Nah, masing-masing untuk pada saat ini di CPNS 2021 ditetapkan untuk TWK passing grade-nya 65, kemudian untuk TIU 80, TKP 166. Jadi nilai ambang batas ini teman-teman harus penuhi agar supaya bisa lolos ke tahapan berikutnya. Nah, kemudian untuk bagian penilaian pada soal SKD CPNS 2021, jumlah soal pada SKD CPNS 2021 berjumlah 110 butir soal, di mana dibagi atas 3 jenis materi. Pertama TWK 30 soal, kemudian TIU 35 soal, dan TKP 45 soal. Untuk pemberian nilai dari bobot nilai masing-masing, setiap soal mendapatkan nilai 5 poin jika benar, dan juga ada poin-poin yang kurang benar dan juga salah nanti akan diberikan nilai berdasarkan kebenarannya. Dan juga ada pemberian jika teman-teman tidak menjawab maka nilainya 0. Jadi di sini maksimalkan teman-teman harus menjawab. Tahu atau tidak tahu silahkan teman-teman jawab agar supaya mendapat nilai itu ya teman-teman. Kemudian untuk nilai tertinggi untuk TWK, jika teman-teman menjawab dengan benar maka akan mendapatkan nilai 150 poin. Sedangkan TIU 35 soal akan mendapatkan 175, TKP akan mendapatkan 225. Jika teman-teman menjawab 110 soal ini dengan benar, maka teman-teman akan mendapatkan nilai 550. Nah, kemudian teman-teman di sini teman-teman harus maksimalkan bisa mencapai passing grade gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mencapai passing grade dengan standarnya yaitu 65, 80, dan 166, teman-teman akan mendapat nilai 311 poin gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau misalkan teman-teman mendapat nilai 400 namun salah satu dari jenis soal atau materi itu tidak capai passing grade, misalkan contoh di TWK tidak capai 65, teman-teman hanya mendapatkan 60, maka teman-teman dinyatakan tidak lolos ke tahap berikutnya. Sebab pada pengertian awalnya di sini passing grade teman-teman harus memenuhi batas minimal agar bisa lolos ke tahapan berikutnya itu ya. Jadi teman-teman harus minimal memenuhi nilai ambang batas 65, 80, 166. Nah, kemudian untuk penyelesaian soalnya, untuk jenis non-disabilitas, teman-teman diberikan 100 menit waktu untuk melaksanakan ujian SKD. Jadi 110 soal, teman-teman diberi waktu untuk mengerjakannya yaitu selama 100 menit atau setara 1 jam 40 menit. Sedangkan untuk bagian disabilitas itu diberikan waktu
130 menit. Jadi berdasarkan waktu ini teman-teman memaksimalkan satu soal 1 menit. Itu pun ada 10 soal yang belum terjawab karena soalnya kan 110. Nah, 100 menit satu soal 1 menit, jadi baru 100 soal. Begitu ya, harus maksimalkan itu teman, 1 menit 1 soal. Nah, kemudian lanjut teman-teman, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis soal yang akan nanti muncul di ujian SKD, yaitu pertama tes wawasan kebangsaan atau TWK. Di situ untuk materinya nanti akan muncul antara lain nasionalisme, integritas, kemudian ada yang bela negara, ada pilar negara, ada bahasa Indonesia. Itu untuk tes wawasan kebangsaan. Jadi yang perlu teman-teman pelajari ini untuk TBK yaitu nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk tes karakteristik pribadi atau TKP, teman-teman harus mempelajari materi yaitu mengenai pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, teknologi informasi, komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Itu ya teman-teman. Silakan teman-teman pelajari untuk materi-materi bagian ini. Kemudian selanjutnya di bagian tes intelijensia umum atau TIU, itu dibagi atas 3, antara lain verbal, numerik, dan figural. Untuk verbal, di situ nanti teman-teman akan bertemu dengan soal tentang materi analogi, silogisme, dan analitis. Bagian numerik, teman-teman akan bertemu dengan soal berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Sedangkan untuk figural, teman-teman akan bertemu dengan soal yang memuat materi analogi, ketidaksamaan, dan serial. Itu ya teman-teman, itu merupakan jenis-jenis materi yang nantinya akan keluar di ujian SKD CPNS 2021. Nah, untuk belajar semua soal ini teman-teman silahkan cari aja di internet. Itu banyak yang mereka yang menyiapkan cara-cara kerja dari 3 jenis materi ini, 3 jenis soal yang nantinya akan menjadi soal ujian di SKD teman-teman. Itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, tutorials oke teman-teman, konten kali ini sampai di sini dulu. Semoga bisa memberikan informasi ke teman-teman. Jika kurang paham bisa teman-teman langsung tuliskan di komentar, akan saya siapkan kolom komentar. Dan semoga di CPNS kali ini kita semua lulus ya teman-teman, amin. Oke, hanya itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nanti berjumpa di video selanjutnya.